Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Al-Farisi dengan NIM 2311202018. Pada kali ini saya akan mempraktekkan video pada tes spesifik solder 2 dengan mata kuliah pemeriksaan dan pengukuran fisioterapi spesifik. Oleh karena itu, saksikanlah video saya saat ini. Baik, pada tes spesifik solder yang kedua, yaitu pada dalam tes atau open tes, tujuan pemeriksaan itu adalah untuk menilai pada kata-kata kafir atau bisa disebut robekan tendon pada supraspinatus. Untuk indikasi dan kontraindikasi, indikasinya itu di mana pasien keluhannya di bahu, cedera, dan trauma. Untuk kontraindikasi, di mana pasien tidak boleh dikasihkan pada tes ini, yaitu nyeri akut, inflamasi, dan prosedur pembedahan dan medis. Untuk prosedurnya kita minta yang pertama pasien dalam keadaan duduk. Selanjutnya pasien melakukan abduksi 90 derajat. Kita minta mempertahankan posisi 90 derajat. Selanjutnya kita sebagai terapis memberikan penahan pada di kulis untuk melakukan penekanan ke bawah. Posisi nahan. Untuk hasil pemeriksaan pada positif, di mana pasien tidak bisa menahan posisi abduksi 90 derajat atau tiba-tiba jatuh, bisa terjadi kerobekan pada tendon supraspinatus. Untuk pemeriksaan negatif, di mana kita pasien dapat menahan abduksi 90 derajat tersebut. Baik, selanjutnya pada tes spesifik pada MTK test, tujuan pemeriksaannya itu menilai pada tendon supraspinatus pada rata rekap. Untuk indikasi kontraindikasi pada tes spesifik ini, indikasinya itu pada pasien keluhannya di bahu dan mengalami impingement shoulder. Kontraindikasi yang kita tidak boleh kasihkan pada tes spesifik MTK test itu tersebut adalah nyeri bahu akut, inflamasi, dan prosedur pembedahan medis. Baik, untuk prosedur pemeriksaan kita yang pertama pasien dalam keadaan duduk. Selanjutnya kita minta pasien 90 derajat abduksi. 90 derajat abduksi. Selanjutnya kita minta melakukan internal rotasi dan menahan posisi ini tersebut. Sebagai terapis, kita melakukan penekanan ke bawah dan kita minta pasien melakukan menahan posisi ini tersebut. Baik, kita mulai Pak. Tahan posisi. Pada positif dan negatif. Pada positif, di mana pasien ada mengalami impairment atau tidak bisa menahan posisi atau terlalu lemah saat melakukan posisi menahan tiba-tiba terjatuh. Untuk negatifnya, pasien bisa menahan posisi abduksi dan internal posisi 90 derajat tersebut. Selanjutnya pada tes spesifik pada Vulcan test, hampir sama pada MTK test sama drop test pada dokumen, tetapi ini lebih stabil dibandingkan kedua tersebut. Untuk pemeriksaannya, kita untuk menilai pada tendon supraspinatus pada kafir. Indikasi dan kontraindikasi. Indikasinya itu di mana pasien ada nyeri bahu, trauma, serta impingement shoulder. Pada kontraindikasi yang kita tidak boleh kasihkan pada tes spesifik ini, yang pertama pasien fraktur, cedera akut.
Untuk prosedur pemeriksaan kita minta pasien dalam keadaan duduk. Selanjutnya melakukan abduksi 90 derajat, melakukan eksternal rotasi jarak telapak tangan ke depan. Kita minta pasien posisi menahan posisi tersebut. Sebagai terapis kita memberi penekanan ke bawah. Oke Pak, kita mulai Pak. Baik. Untuk hasil pemeriksaan positif dan negatif, positifnya itu di mana pasien tidak bisa menahan posisi saat melakukan abduksi dan eksternal rotasi 90 derajat dan mengalami tiba-tiba jatuh. Pada negatifnya itu mana pasien dapat mempertahankan posisi abduksi dan eksternal rotasi 90 derajat tersebut. Selanjutnya pada tes spesifik eksternal patient, di mana tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memeriksa dan menilai pada tendon infraspinatus pada roda terdekat atau mengalami untuk indikasi dan kontraindikasi, di mana pasien tidak bisa melakukan eksternal rotasi. Satu yang kedua, nyeri bahu. Untuk kontraindikasi di mana pasien tidak boleh kasihkan pada tes ini, yaitu fraktur, cedera akut, dan prosedur pembedahan dan tes. Untuk prosedurnya adalah pasien pada dalam posisi keadaan duduk. Selanjutnya kita minta pasien melakukan fleksi elbow, melakukan fleksi elbow. Selanjutnya melakukan elevasi shoulder ke atas, sama elevasi ini. Selanjutnya melakukan eksternal rotasi, dan kita minta pasiennya pasif. Selanjutnya kita minta pasien mempertahankan posisi pada eksternal rotasi dan terapis menstabilkan pada elbow. Sebagai yang tangan kanan kita lepaskan, kita minta pasien mempertahankan posisinya pada eksternal rotasi. Baik. Apabila pasien bisa stabil posisi ini, artinya hasil pemeriksaannya negatif, dapat mempertahankan posisi. Apabila terdapat hasil pemeriksaan positif di mana pasien terdapat mengalami kelemahan secara jatuh tiba-tiba atau bisa mengalami leg side, penurunan eksternal rotasi. Baik, sekian video saya yang paparkan tadi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.